al-maridu kafaratuz dzunub. Jadi sakit itu penghapus dosa. Asal kita sabar, ikhlas, ya, penghapus dosa. Jadi mendingan cucian sini daripada cucian sono. Kalau cucian sini mau 2-3 kali keseret juga kita jemur kering. Sampai lagi udah kita rendemin. Ya tinggal ngocet doang, kasih belau. Oh udah nggak ada, udah pakai pengharum kali ya. Iya, ini kan dulu lagi ngomongin mak kita kan, mak kita orang dulu. Ntar kalau udah sabar tabah, insya Allah ujungnya husnul. Karena kita mintanya doanya Allahumma ja'alna bi husnul khotimah, pengennya kita baik akhir hayatnya husnul. Doain mak kita biar sehat. Nah saya juga baru pulang dari rumah sakit, udah 2 kali mundar mandir ya, umurnya udah 80. Anaknya banyak, musap-musap perutnya nggak tega. Iya, masya Allah perutnya sampai dulu kan tebel ya. Iya kan namanya gunting dulu kan melar kali ya. Pas sudah tuanya kita melihatnya masya Allah. Makanya mama ini termasuk mama yang kumpul siang hari ini ahli surga semua, amin. Kalau kita doain mudah-mudahan emak duluan yang masuk surga, amin. Suami ke belakangan. Sebab kalau dia duluan kita berisik. Ya, ditinggal kondangan aja marah. Kalau ditinggal duluan masuk surga habis aja kacak dah. Emang apa sih gua mengerjakan? Emang apa sih gitu ya? Perasaan bersalah gitu. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini kita kumpul silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, mengurangi dosa-dosa kita. Ini manfaat silaturahmi. Jadi jangan anggap kita duduk di sini sia-sia. Enggak, barokah. Amin. Apa kata Kiai Barokah itu? Al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Ya. Al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Ya. Mana yang mantap jadi berkah? Yang begini. Kita beliin motor, duit kita hancur, tuh motor bakal rusak. Benar. Kita beliin rumah bagus, ya rumah juga bakal kita tinggal. Benar. Kita punya emas-emasan juga, emas beneran deh. Ya semua juga akhir hayatnya kita nggak bawa. Mana yang bakal jadi bekal? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang ketemu Tuhan kita. Apa modal pulang? Kita ngadepin Allah. Walyamal amalan soleha, beramal soleh, berbuat baik. Yang lain gak kehitung, yang kehitung walyamal amalan soleha, beramal soleh, berbuat baik. Emaknya baik, bapaknya baik, anaknya baik, berarti rumah tangga kita rumah tangga yang baik-baik. Emaknya ngaji baik, bapaknya ngaji baik, anaknya diajak ngaji, berarti emak, anak, bapak, keluarganya yang baik-baik. RT-nya ngaji baik, RW-nya juga ngaji, Bu RT, Bu RW-nya ngaji, masyarakatnya dari talim ke talim kumpul semua ngaji, berarti ini kampung kita kampung yang alhamdulillah. Bu RT ya. Bu RT-nya iya nggak apa-apa ya. Mana yang baik? Ituan rumah Bang Ato nih baik, Bu Dewe nih baik, bikin acaranya nanti pulang juga kita pada baik.
yang kira-kira bakal jadi baik, bakal orang demen ya. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Makanya beruntung kalau kita punya kampung-kampungnya baik, ada warga bikin acaranya baik, nanti kita pulang juga kebagian. Ini baik-baik aja dulu dah ya. Sebab saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Bukan nggak bisa, emang belum apa. Ngapalinnya susah, nggak apa-apa. Emang udah kreditan mulu kali ya. Ya kita kan begitu. Saking banyaknya urusan, kadang-kadang kita sholat, bener sholat, bagi 2-3 rakaat baru mikir udah 2 apa 3. Iya, padahal surahnya itu juga Allah kalau juga bingung. Itu aja masih wasbisu. Benar, ternyata ujung ayat yang kita baca waswisu fi sudurinas, isinya minal jinnati. Capek kita ditipu daya mulu, benar. Tuh. Ya. Mana yang baik? Enak kalau orang dia ngaji di pengajian baik. Nggak ada yang nggak resep, semuanya demen sama dia. Di rumah dia berangkat ngaji baik banget. Sampai suaminya belum minta juga, Pak mau ngaji enggak? Tuh 10 juta. Benar. Yang maunya kita kan begitu. Biarin amat suami kagak ganteng asal setiap hari ngasih. Begitu. Biarin suami romanya hitam banget tapi ya. Biarin asal selalu bagi. Biarin suami di rumah gak kemana-mana asal banyak. Biarin juga dia pergi asal sebelum pergi ninggalin duit ya. Buat apa punya suami ganteng, keren, omongnya tinggi tapi gak pernah bagi buang. Kenapa jadi jahat amat ya? Iya, kalau pulang gue dibuang sama bini gue. Jadi kalau di rumah baik, ya, di pengajian baik, di masyarakat baik, bergaulnya sama orang baik-baik, nanti di surga juga kumpul sama orang yang baik kok. Makanya disebut min ahlil khair. Udah almarhum semasa hidupnya, mudah-mudahan ya kan gitu ya. Kita doain mudah-mudahan tergolong min ahlil khair, nyaut khair. Artinya apa? Orang yang baik itu, khair itu kan baik. Baru min ahlil jannah, mudah-mudahan tergolong ahli surga. Kita amin, gitu ya. Nah, kalau orang yang memang di rumahnya baik, sama suaminya baik banget, nggak pernah marah, ya kan gitu, baik banget, nggak pernah yang namanya sampai cemberut, ya kan bisa jadi tadi mau berangkat cemberut, ya kan, ya begitu ketemu saya masih cemberut juga, berarti kurang sehat. Mana yang sehat, yang mau ketawa? Ibu ngaji serius banget depan ustazah, gua mega bergerak 3 jam saking tawadunya, sampai dipanggil juga, sini ustazah, enggak. Saking seriusnya tawadu sama ustazah, kita 3 jam gak bergerak, kolesterol naik. Jadi jangan kaku-kaku, apalagi umur udah di atas 50 atau 40 ke sono 60, jangan nyari susah, nyari senang. Undang penceramah juga yang bikin senang, jangan bikin kesel. Ya, kalau kita ngutang dimaki-maki, jangan ngutang. Karena emang apa yang penting kan kita ngutang berani bayar. Kenapa istri banyak hutang? Karena suami bagi duitnya kurang. Ya, kasih tahu nih kalau suami suka ngomel.
Kami marah-marah mulu, yang ini belum lunas sudah ngambil lagi nak. Yang ini belum lunas kok udah ngambil lagi. Kalau ustazah di pengajian nawarin utang seragam, ambil buru-buru. Ambil. Jangan pakai enggak, saya mau nunggu suami saya nanti yang beliin. Lama. Ya lama. Ambil aja. Ya, karena tugas kita ngutang, kewajiban suami yang biar ada fungsinya punya suami. Ya, kalau janda yang udah emang bertahun-tahun ditawarin utang boleh nolak karena nggak ada yang bayar. Lah kalau punya suami yang wajib gitu dong. Jangan istri punya utang kok dimarahin. Kenapa istri pada punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Coba pagi-pagi bangun tidur kasih 30 juta, aman nggak? Sampai sore. Hah? Suaminya di mana emang? Bukan diajak sih. Biar saya ceramain sekalian. Ya. Coba kira-kira suami marah-marah pagi nih mau ngopi, nggak dibikinin kopi, kasih duit 10 juta, keluar nggak kopi? Sama kuenya nggak? Makan siang ngadi-ngadi pengen enak, ya ngasih duit lagi 10 juta, enak nggak tuh makan siang? Iya, coba kira-kira malam kita masih tidur miring aja, sampai di toilet masih miring. Kira-kira kalau dikasih lagi 10 juta masih miring nggak? Enggak. Kata Bu RT ya bekangkang lah. Berarti sehari 30. Ini kan yang bikin istri jadi kesel, ngasih 50.000 udah seminggu. Masih ditanya aja, emang masih ada nih kemarin? Emang lu beliin apa sih? Seminggu kita anak makan sayur bening sampai bening, nggak ada butaknya. Sampai saking beningnya ditaruhin ikan cupang itu. Ya. Ini yang namanya orang baik di mana aja enak. Diajak ngaji nyengir, yuk kok berangkat. Ya. Ada kan yang udah dijemput 3 kali bolak-balik masih mandi belum, ngapain belum? Begitu kita tinggal marah. Ya. Ada. Doain Bu RT biar besok kaya, biar dia jadi pimpinan kita. Kan di pengajian juga harus begitu, ada yang punya ilmu, ada yang punya duit. Kira-kira yang punya duit gak ngajar dia, ada seragam talangin dulu. Nah, kalau semuanya pada punya ilmu gak ada yang berani nalangin deh. Akhirnya pada ngaji gak ada bajunya. Engkau mau ngaji gak pakai baju. Pantas banget orang lain itu gila kali ya. Jadi harus teratur, kata Kiai likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu ada kelebihan. Nggak sama. Parto di sono, Eko di DPR, ya saya di sini. Kalau semuanya di DPR, nanti siapa yang di luar? Ya, Parto Eko juga nggak keluar-keluar. Emang dia dagang nasi uduk kali di dalam. Tanya pagi-pagi berangkat biasanya tukang nasi uduk. Jadi itu syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Parto masih syuting, Eko masih syuting, Akri udah enggak. Akri udah alim kali. Bukan. Kenapa saya nggak syuting? Karena nggak diajak. Ya. Biar kasihan ngapa? Biar kasihan. Undang lagi ngapa? Jadi nggak sama kelebihannya. Ya sama, yang pintar ngaji ngajar ngaji jadi ustadzah. Yang nggak pintar emang nggak bisa ngajar, ya belajar aja. Kenapa sih? Kan ada tuh kun aliman, jadilah orang alim, berarti ngajar dia. Udah banyak ilmunya.
Au muta'aliman, mengajar dia, emang dia nggak bisa muta'aliman, dia belajar aja ngapa sih? Oh nggak sempet, saya sibuk banyak urusan, emang maklum ya namanya ibu rumah tangga kali ya. Nggak sempet saya au mustami'an, dengerin aja ngapa? Ya kali jalan teh nggak apa-apa. Ya benar. Oh dengerin kagak, ngajar kagak bisa, belajar juga emang repot. Dengerin emang kuping udah rada-rada kurang. Rada-rada kurang. Iya, rada-rada kurang. Maksudnya kalau sambil jalan nggak dengar. Nah, guru ngomong tempelin kuping begitu. Oh, dengerin juga kagak sanggup, dia repot. Au muhibban, resep aja sama orang aja. Jangan lihat ustaz dan nawarin seragam gitu. Ya ngambil, enggak malah ngambil. Kemarin itu belum bayar, kamu ditawarin lagi aja. Itu ustazahnya royal, ambil aja ngapa? Kan habis ngaji ada doanya dari ustazah, biar banyak rezekinya. Ustazah juga kalau diem aja nggak ada tawaran-tawaran seragamnya, kurang kerjaannya. Emang apa sih boleh kan? Kalau dia di rumah baik, di tempat pengajian baik, bermasyarakat baik, dia bernegara, berbangsa, bernegara dia baik, Allah suka tuh kebaikan, manusia suka tuh kebaikan. Nggak ada musuhnya orang baik. Orang-orang belum nyengir dia duluan. Iya gitu, sampai asal ketemu lagi. Sampai kita bingung dia benar apa PA. Baik dia, baik benar, semuanya resep. Sampai kalau di pengajian kalau nggak ada dia sepi rasanya, kata temen-temennya nih. Rasanya gua kalau nggak ada dia nawarin seragam, kuenya gua nggak enak ngambilnya. Sampai saat ini orang enak banget, baik banget, nggak pakai DP gua suruh ambil aja. Iya kemarin aja gua bawa kabur. Kagak diudak, enggak gua cuma mau dilaporin polisi. Ya Bu ya, ya terus ini tadi ngobrol ini ya. Pak Dewi nggak apa-apa ya Pak Dewi ya. Ini mah nyari senang aja, jangan nyari susah. Bener. Gara-gara COVID kita kan kemarin susah banget kok. Mau ngomong pakai masker nggak kedengeran. Kalau mau ngomong ditutupin bagaimana? Kalau kesensak kita pengajian nggak boleh. Bener. Apa-apa orang sakit, awas COVID. Orang kejadian tiang dikata COVID. Tidak sampai benjol biru. Bukannya rumah sakit COVID kali benjol. COVID murah apa COVID? Apa nggak kesel kita ibu? Kita punya duit mau belanja dilarang, nggak boleh. Padahal duit kita. Iya. Asal kita mau pergi diomelin, jangan jauh-jauh. Emang lu siapa? Bener. Keseksa punya gara-gara COVID sampai berasa bego saya juga. Gimana kagak bego ibu? Biasanya itu kita diajarin kalau mau makan cuci tangan. Nah, gara-gara COVID udah 5 kali cuci tangan, nggak bakal makan. Itu bego ya. Kita ngajarin anak sebelum makan cuci. Coba gara-gara COVID. Cuci tangan lagi. Masak juga belum. Apa yang mau dimakan? Ya kadang-kadang bego lagi. Biasanya kalau habis main mandi basah. Kalau udah 7 kali mandi basah, enggak main. Ini mandi mulu. Ininya gimana? Lakinya di mana? Di basahan aja. Pagi-pagi begini aja, siang begini aja. Banyak kutunya kali. Yuk kita urut dulu nih, jadi orang baik enak nggak? Jadi orang baik enak nggak? Makanya tadi kata Allah di depan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang kagak tahu? Kata Allah. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang kagak paham? Ini Bang Ato sama Pak Dewi paham, diajarin biar kita pada ngerti. Apa maksudnya? Bahaya sama orang. Kalau kita bikin acara dangdut otek, waduh, lihat suami kita di atas panggung kita gede, ya, jadi 200 buat nyawer, kita aja minta buat belanja, kagak dibagi, kita buat nyawer di pelabuhannya kayak orang kaya, ya.
ntar gue todong RT biar nyawer sama gue. Allah gitu, kata Allah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang kagak tahu? Kalau yang tahu kita pengen barokah, kumpulin orang. Ini kalau kata Kiai, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya Ustazah, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Yang habis punya rumah ngerasa emang udah beres rumahnya, pengen gua kumpul bareng sama tetangga sama keluarga, ibu-ibu pengajian datang kumpul makan bareng. Ya, emang bayar akri murah? Ya iyalah, gua tuh berani doang Ustazah. Sengaja saya mahalin supaya kalau mau ngaji sama Ustazah jangan sama saya. Ini memang dasar jamaah sok. Udah saya kagak mau kan patungan. Sampai buka drum segala dia jalan sana pakai serogan. Udah kumpul, emang saya dulu datang, mereka udah kumpul datang. Ya sedatang lah. Jadi jorok perasaan saya kalau udah 1000 diambil, 100 diambil. Emang ustazah yang lain nggak ada? Ustazah yang lain kan ada. Tuh yang 1000, no, yang 2 apa sih? Ya, tuh yang 200 apa sih? Tuh yang parcel doang, no. Yang bakal ditanya emang mau nanggap juga kagak. Mau tanya dong Po Dewi. Tanya Po Dewi, ngundang saya berapa? Takutnya empok nanya saya bukannya mau ngundang, mau nyaloin. Yang cakep itu cari guru ngaji emangnya nggak butuh duit. Lah saya emang dari rumah Po, maaf saya selalu ngedoa sama Allah tapi doa saya belum kabul. Apa doa saya? Ya Allah, mudah-mudahan istri saya benci sama duit. Sampai sekarang kagak ada bencinya. Itu yang kadang-kadang saya pulang ceramah bingung kalau nggak bawa duit. Takut dikata katanya ngaji, masa nggak bawa duit? Ngaji apa di sono gitu? Katanya ceramah ngaji, masa pulang nggak bawa parcel? Kan jadi fitnah tuh ya. Ini bukan kode, lagi cerita. Lagi cerita, bukan berarti saya Po Dewi ntar pulang saya kasih parcel, bukan. Lagi cerita Po Dewi. Mudah-mudahan Po Dewi paham. Kata Bang Anto di belakang, suwe. Ya. Nah, itu yang disebut kumpul-kumpulnya jadi rahmat yang begini. Ada kumpul jadi laknat, ada diundang sama ibu-ibu Pemda karaoke, masuk ke dalam. Ayo kira-kira ada nggak nyampe pintu karaoke langsung ada habis ini? Ada nggak? Ada nggak di dalam karaoke begitu megang mic, mari sama-sama sebelum kita mulai nyanyian kita kirimkan Fatihah buat orang tua kita. Ada nggak begitu? Berarti rahmat bukan? Yang rahmat tadi nih yang kita kumpul bareng tuh, tawasulnya udah ada, hadorotnya udah ada ya. Summa ilaruhinya udah ada. Summa ilaruhi bapak ini bin bapak itu, bapak itu bin bapak. Apa yang ini bin bapak, yang ini bapak, yang itu bin bapak, yang ini yang itu yang ono Al-Fatihah. Wa ilaruhi khususan ummina ibu haji yang ini bin ibu haji yang itu. Ibu haji yang itu tuh bin bapak haji yang mana? Yang ini yang itu yang mana Al-Fatihah. Itu di depan kita ibu ada, di depan itu karaoke ada nggak? Viral itu. Allah hadrati khususan habina babaji ini babaji itu. Babaji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Babaji yang ini, babaji yang ini nih yang kuburannya udah pada kealingan tembok. Emang rumah udah pada rapet. Allah hadrati khususan habina babaji ini babaji itu tuh, babaji itu yang belas itu tuh, babaji yang belas itu tuh yang kuburannya udah ketiban triplek. Itu luarnya ada, emang gua nggak pernah bang lihat kuburan samping rumah sampai ketiban triplek sama orang sebelah bikin kontrakan.
baru juga bayi itu tuh yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya. Emang lagi pelebaran jalan. Itu luarnya ada, dalemannya ada, mobil tuhnya. Apa Haji Akri nggak ngaji? Ngaji. Apa nggak ada aja setukanya? Ada. Nggak bakal bisa begini, Bu. Makanya Parto Eko belum tentu diundang mau begini. Karena urusan ceramah mesti ngaji, urusan agama mesti ngaji. Nggak bisa ngarang-ngarang kok. Haji Akri ngaji, tidak iya sanawiyah, dia kuliahnya sampai kok nggak pernah di pondok. Nggak di pondok lama kok, ya buka kitab, saya buka kitab. Ya iya dengerin dulu ngapa? Emang kita tinggal pergi apa? Iya, kiai buka kitab saya ikut buka, kiai tutup kitab saya ikut tutup kitab. Lah pulang mondok bisa buka tutupnya. Ntar gua tambel kok sama koin. Makanya cari girang, cari senang. Dimana pengajian cari girang, cari senang. Kita tidur di pengajian masih dapat pahala ibadah. Ini enaknya talim. Kita girang di pengajian masih dapat pahala ibadah. Ini enaknya talim. Bisa ada. Ya mak, udah tua-tua jangan banyakin kesel, jangan ambekan, pedot ntar jantung. Makanya saya ini jantungnya mah nggak pedot, itu kunjuk di bengkok ntar. Dari depan gue main tunjuk-tunjukkan. Lu kayak artis yang viral. Ya Bu, ya Bu. Ini yang bikin senang, ustazah ngajarnya bikin senang. Coba punya ustazah nakut-nakutin mulu. Ibu kita bentar lagi mati. Kita nyesek, kita nggak sakit-sakitan. Batuk udah gak wajar tengah malam. Kita ngaji, jangan sampai kita nggak ada umur belum ngaji. Ya emang ketahuan seragam aku udah bolong. Beliin nama suami galak, ya. Udah punya ustazah galak lagi ceramahnya. Udah suami ngomel mau datang pengajian, punya ustazah juga ngomel, punya teman juga kalau ngajarinnya sambil bolong paru-paru, batuknya sampai panjang. Itu ciri paru-paru bolong, ampos gitu. Cari senang. Boleh orang Islam nyanyi, balik lagi nih, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Makanya pengajian ibu-ibu baru duduk udah nyanyi, diajarin senang. Coba bapak-bapak, pengajian udah mulai dia masih ngerokok aja juga belum. Sampai gini udah nyuruh berangkat Pak, udah aja belum mulai. Coba ibu-ibu acara belum mulai udah duduk kumpul, bener. Bahkan ada pengajian jam 7 dia setengah 6 udah di situ. Sampai ditanya, Bu betul amat? Iya, daripada di rumah ditagih utang. Ternyata dia separuh ngaji separuh ngumpet. Boleh. Cari ustazah yang serba boleh. Jangan ini nggak boleh. Akhirnya mana yang boleh? Kok ngaji lama-lama akhirnya kagak boleh dulu. Ustaz, nonton dangdut boleh nggak Ustaz? Nonton dangdut boleh nggak? Boleh, emang apa? Ya, nggak boleh nonton dangdut kalau kealingan triplek. Apa nyendirinya? Boleh. La sabair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nonton dangdut ada dosa kecil. Dosa kecil, nggak ada manusia yang nggak ada dosanya. Sama suami emang kira-kira kita nggak ada dosanya? Benar. Asal kita minta nggak diikutin, kira-kira kesel nggak? Kita mau pergi dilarang-larang, kesel nggak? Tuh, kita mau minta dianterin ke dokter nggak dianterin, kesel nggak? Di rumah juga banyak keselnya.
Ya itu Bo, makanya kalau saya ceramah cari girang, cari senang. Sok bener banget serius dari pertama datang sampai pulang kagak nyengir, kagak iya, kagak manggut dim. Orang-orang udah pada pulang dia masih duduk. Begitu diangkat menceng. Kepirit ngikut ngaji. Mana saya bilang kalau ibu-ibu diajak senang, karena ibu-ibu nih capek. Masya Allah, enggak capek ngurusin suami, capek ngurusin anak, capek ngurusin mertua juga capek. Mertua kolokan sama mantu emang enggak capek mantu, baru merem. Nih gua pengen kencing, ambil air, ngapa gua mau minum. Ya kalau kurang-kurang kita ikhlas, apa nggak kesel? Makanya kalau saya ceramah nyari senang, saya bilang depan ibu cari senang, jangan nyari susah, susah udah turunan. Dengerin dulu ngapa? Udah bapak susah, mak susah, kita jadi anak juga susah. Hidupkan simpel, jangan susah-susah. Kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Ngapa jadi nggak bisa makan, ngapa jadi susah tidur? Ngaji lama-lama kok jadi bego. Hidup itu lucu, bener? Apa nggak lucu? Orang ribut di TV, anjing lu jangan nih. Lapor polisi, begitu lapor belum dilaporin, belum diproses, diambil lagi. Main anjing-anjingan, anjingnya kan yang belum datang kan anjingnya kok. Anjing kita punya kasihan sama anjingnya. Udah berapa kali disebut dia nggak ada. Lalu gimana nggak lucu ini? Maaf ibu, maaf. Bagaimana nggak lucu rumah tangga? Maghrib pagi berantem, apa kata lakinya? Monyet lu. Kecek banget kalau dia nggak ngerti lu. Apa aja mau ngomong perut, apa aja mau diturutin. Gua kayak capek. Sore beduk pagi berantem main monyet ngatain monyet. Entar malam aja dia pengen monyet dipakai juga. Gua kata tolong. Lucu nggak gua? Lucu nggak? Rumah tangga mah berantem pagi sore berantem, ngomong cerai pagi sore berantem, udah bertahun-tahun ngomong cerai, enggak cerai. Kayak bego ya. Bener ini, ada yang begitu. Berantem sampai banting gelas, berantem sama banting. Rumah tangga berantem mulu, tapi mah ya bunting betul saja. Berantem, bunting mah bunting. Jadi Bu RT buat contoh. Gue yang ngomong, Bu RT banyak penggemarnya, Bang. Saya nggak yakin kalau Bu RT ceritanya begitu, nggak? Hah? Ya Anton punya nurani. Bu RT kalaupun dibully dia ikhlas, dosanya habis Bu RT. Kalau kita direndahin orang serendah-rendahnya, bisa jadi itu cara Allah mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Jadi kalau hari ini suami kita galak, biarin aja, Allah mengangkat derajat kita. Biarin ibu, nggak usah sedih-sedih punya suami hitam dipikirin, nggak usah. Pakai bangun tengah malam tahajud, ya Allah, putihkan suami saya. Nggak usah. Biarin dia hitam asal banyak urusan apa sama kulit. Oh, Pak RT-nya hitam. Oh, ada juga. Nggak apa-apa, laki-laki mah jangan lihat RT-nya. Benar, yang penting ujungnya lancip. Ujung pemikirannya. Biarin punya suami hitam nggak apa-apa, asal ditebak jangan ngebul. Kalau ditebak ngebul berarti udah separuh oncom. Gosok dong pakai sabun, jangan gosokin suami pakai batu koral. Putih kagak habis, udah lecet. Tidak mungkin. Tarik lah.
masih ada pahala ibadah. Saya ingat banget sama saya begitu duduk gue nyanyi aja, mari oh mari baca sholawat nabi, mari oh baca sholawat nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah ini apa lagu ini umurnya udah lumayan. Dan lagu ini adanya di Talim, nggak ada di tempat karaoke. Pernah nggak denger lagu ini di tempat karaoke? Iya, kayak siapa ingin ke surga itu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga itu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki hanya seorang sendiri. Itu namanya nyari senang. Iya, benar Bi. Itu namanya nyari senang. Kalau saya nyanyi begitu ya bilang PH. Enggak. Qasidah kan jogetnya dikit. Bukan goyang, saya bilang bukan joget. Goyang boleh, orang Islam boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Tuh, dikit tuh. Bila Israel datang jasa di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan. Jangan kita nyanyi di begini. Boleh goyang asal goyangannya yang ngajak ibadah. Dikit doang, ke pinggir, ke tengah, ke cemplung. Panggungnya ketinggian. Grup qasidah ada 12. Ngapa begitu turun tinggal 7? Tadi itu ding, ngedang, udah 2 gitu. Panggungnya kecil, yang main qasidahnya banyak. Coba ngetanggi, jatah ding, ngedang. Oh, habis gak kencing dangdang di bawah. Boleh goyang, boleh, asal goyangannya ngajak ibadah. Emak kita tuh, coba lihat. Ini saya kasih tahu, goyang yang ngajak ibadah mana? Goyang kepala itu ibadah. Goyangin kepalanya, kampung kita nggak banjir. Yang bikin banjir karena yang goyang bukan kepalanya. Lihatin, illallah, la illallah, 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 la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Kering kan? Lu pikiran lu kemana-mana, kakek. Lu pikiran gua tahu, pikiran lu kemana-mana, kakek. Gua bilangin goyang atasnya kering, lu pikiran lu kemana-mana. Ntar lu ketawa akhirnya. Jangan sampai karpet orang rembes. Tuh yang kira-kira bikin senang, girang, ibadah. Coba pengajian laki-laki ada begitunya? Enggak kok. Kalau kita mau bagaimana nggak cakep, harian ada ngaji. Tadi itu yang malam Senin, yang malam Rabu, yang malam Kamis, sampai yang tiap malam. Oh, nggak benernya di mana kalau ngaji tiap malam ngaji mulu kok? Berarti soleha nggak itu? Ngaji terus. Tuh perempuan, coba bapak-bapak. Boro-boro aja mau ngaji. Tuh, lihat bini ngaji aja gede. Sebulan seragam lagi. Yang lainnya belum dibayar, kalau ngambil lagi aja. Suami gedungnya itu lagi tuh. Padahal harusnya girang suami. Kenapa bini rajin ngaji? Biar cakep. Karena kalau orang bininya rajin ngaji harus suami girang. Banyak bajunya.
lagi. Coba kalau nggak ngaji, daster bolong dipakai aja. Kalau ngaji gini cakep nggak? Lu harusnya suami girang, bininya rajin. Tuh, makanya jangan percaya ibu, aku cinta kamu mas hidup semati. Boro-boro sampai mati. Kita diantri ke dokter aja tinggal pergi. Benar. Apa nggak capek itu? Makanya di pengajian ketemu ustazah, diajak ngaji girang, ditawarin seragam ambil. Ngapain pakai aku nunggu suami aku aja nanti beliin kentut lama ambil aja dah. So banget karena dia cinta aku ala kentut. Kalau yang paham nggak paham kok. Kalau diajak nih, diajak digandeng, mau ke toko emas digandeng, mau belanja digandeng, mau pilih-pilih maju digandeng. Itu bukannya cinta suami ibu, pelit. Biar paham apa? Biar paham. Bertahun-tahun rumah tangga dipegangin mulu tangannya, ini suami aku cinta, bukan cinta karena tahu dia kalau dilepas belanja mulu. Memang heran bertahun-tahun rumah tangga mesti begoan. Bukan cinta, bukan. Dia tahu kalau dilepas tuh berani sangat aja. Nggak pernah belanja? Apalagi pelit banget berarti. Belanja karena kalau nggak belanja bukan ibu-ibu namanya. Bener. Ibu-ibu harus belanja. Bapak yang ngasih duit. Karena kalau bapak-bapak yang belanja berarti terbalik fungsinya. Mendingan ibu pakai kumis segede. Ya dimaafin ya, Pak Dewi maafin, saya ceramahnya nyari senang. Kalau kira-kira udah capek ketawa, ya suruh pulang, saya pulang. Saya kalau ceramah nyuruh orang girang, saya berani. Kalau kira-kira saya datang ceramah, ibu nggak ada yang ketawa, nggak ada yang girang, duit saya balikin. Karena target saya ceramah biar nyari senang, jangan nyari susah. Udah di rumah susah, depan suami susah, di rumah masyarakat susah. Dari sekolah diajarin lagunya susah, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Itu tetap aja susah. Ya. Kita kan ngaji pengen pintar, bener? Pengen bener, ya kan? Ya, kembali ketawa juga kalau bener bang apa? Daripada kelihatan kayak orang bener ngomong dikit. Bisa diajak ngomong gak mau ngomong. Males banget dianggap jelek gitu. Senyum juga diatur. Alah, kelamaan tinggal pergi. Udah mau ngaji masih panjang ini. Bener. Kita kan berteman pengen ngajak bener. Kalau dia nggak benar, kita yang ngajak. Begitu kan, kalau dua-duanya bakal kalau benar, lu ngapain berteman? Ya, carinya kira-kira mana teman yang baik yang kita nggak ada umur di kuburan masih Al-Fatihah. Itu teman yang cakep. Makan bareng-bareng masih bisa, karaoke bareng-bareng masih bisa. Tapi di kuburan kita sendirian, mana yang jadi teman? Itu yang summa imarun. Itu yang teman makro. Bukan gara-gara seragam ketinggalan marah. Tangannya udah begini aja. Nyari senang. Saya bukan lagi ceramah so ayat enggak, saya emang nggak bisa. Saya ingat guru saya juga bilang sampein walaupun satu, udah segitu juga cukup, selebihnya berkira. Coba soal yang ngapalin 10 ayat. Ya, begitu saya baca di depan empok pules. Empok kagak ngerti, saya juga gak paham. Kalau yang begini kan yang penting girang. Kira-kira senang gak ngeliat saya? Ikhlas nggak melihat saya? Ikhlas banget. Segitu juga ngaji. Ibu demen ngelihat saya, artinya girang, nggak ada dosa di antara kita. Segitu juga ngaji. Buat apa juga kita ngaji ustazah? Ceramahnya panjang-panjang, di rumah pada, kemarin aja gue ditawarin seragam, gue nggak ambil, malah sama gue. Kalau jadi burik artinya, ya bu? Mendingan begini, hahaha selesai. Karena saya ngajinya babnya bab hahaha. Ceramahnya hahaha, yang dengerin juga.
Nanti begitu pulang ke rumah dapat ilmunya ilmu udah segitu juga ngaji. Ya, yang bikin girang dong. Iya. Yang bikin girang dong. Berangkat ngaji udah enak, sampai di depan ustadznya juga enak, pulang enak, udah jemput kesel, ditungguin lama. Ya kan, nyampe di pengajian begitu pulang berantem. Lu penting gak? Ya lu lama ya, kan gue bilang. Kayaknya begitu mulu. Kalau dunianya udah sengketa, bagaimana mau kumpul di surga? Karena surga bagaimana dunianya, akhirat tuh bagaimana dunianya. Di rumahnya baik, di pengajian baik-baik, bener itu orang. Di sana juga ditungguin sama malaikat yang udah pada baik-baik nungguin dia. Begitu nggak pasti susah-susah amat. Ada yang berani jamin Haji Akri ceramah bakal masuk surga? Nggak ada kok. MUI menjamin saya masuk surga? Enggak. Kita kalau nggak ada ustazah, nggak ngaji, nggak punya orang tua, ya nggak bakalan kita masuk surga. Dari mana? Kan ustazah doain kita, doain cakap irfa'allahu darajat wa da'afahu wal hasanatu wa kafirhum syai'at ujungnya wa adkhilal jannata ma'al aba'i wal umma. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Amin. Karena kita lahir, tumbuh, besar, berkembang sampai sekarang jadi orang bukan karena kita. Sekarang kan kita jadi emak, dulu sebelum jadi emak kan pernah jadi anak. Waktu jadi anak punya emak, kan begitu doang. Makanya kata emak, ntar lu rasain lu. Kalau dibilangin bukan didengerin lu, pada lu mata orang tua lu pelototin. Ya, karena anak bagaimana emaknya, anak bagaimana bapaknya. Kalaupun anak bangor bisa dua, kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, kelakuan bapaknya kan anak dia. Kalau dia bangornya ngikutin kelakuan anak tetangga, berarti bapaknya pernah mampir di situ. Pengen punya anak bener, emak bapaknya kudu bener. Kalau anak bagaimana bapaknya? Kalau bapaknya bawa ke masjid itu anak sembahyang. Tapi kalau bapaknya bawa ke empang itu anak anjing. Kalau anaknya dibawa ngaji tuh anak bisa ngaji. Kalau anaknya dibawa tawasulan, tahlilan, muludan, entar tuh anak ngerti tawasulan, muludan, tahlilan. Ya. Kalau anaknya dibawa ke panggung hotel yang lagunya pecah 1000, harusnya kasih tahu anak, jangankan pecah 1000, waktu pecah ketuban berenang. Nah, kenapa saya begini? Bukan karena saya dulu saya hafal baca Yasin, sampai sekarang saya hafal baca Yasin bukan karena saya ngapalin. Karena bapak saya nentengnya ke tempat tahlil. Asal orang meninggal masih ada teriak, ntar ngaji no, bapak lu ikut tahlil malam jangan kemana-mana. Kenapa sih mak? Gua nggak masak. Yang cakep lagi ilmu dapat, makanan yang emak kita kagak demen, udah ngaji kagak dapet ilmunya, makanan nggak kebagi. Kata emak anak tolong, apa yang lu arah? Orang-orang yang ngaji yang nggak dapat makan makanan masih dapat. Karena kata guru saya begitu, waktunya ngaji, waktunya makan. Jangan orang-orang pada makan, kita masih ngaji aja. Awas ini. Ya. Yang cakep ya, waktunya makan, waktunya ngaji. Jangan orang udah pada makan, kita masih ngaji aja. Ini yang akhirnya kesel nggak karu-karuan. Begitu juga balik udah kehabisan. Yang bacaannya cakep banget, jadi jelek ucapannya. Anjing gua nggak kebagian. Jadi waktunya ngaji benar. Jangan pusing-pusing, jangan susah-susah. Hidup simpel, cari gampang. Ya jangan rumit-rumit mak. Udah hari gini masih cemburu aja capek. Ini dicemburuin juga gak pantas. Laki-laki bojo duitnya kagak. Iya kayak Bu RT nggak usah dicemburuin, suami udah. Itu yang mau sama Pak RT, cuma Bu RT doang. Ngapain pakai
cemburu. Siapa yang cewek mana yang nafsu banget sama RT? Kalau sama presiden, sama menteri, sama lurah kali. Nah RT ya kan ya umumnya kalau yang namanya RT bagian susah doang. Ya pengaduan, ada orang berantem lapor RT, ada tetangga digerebek lapor RT, ya motor hilang lapor. Nggak mungkin dong lapor presiden, nggak mungkin dong RT. Oh RT kontrakannya banyak, ya kontrakan juga kalau nggak ada pintunya. Ada dulu peribahasa gini, kalau punya duit bikin kontrakan, gitu kan, jangan tanah mulu dijualin, bener dibikin kontrakan 10 pintu. Penyakitnya jelek, mau nyunatin jual sepintu, mau nikahin jual 2 pintu, anaknya mau kuliah jual 3 pintu, akhirnya itu kontrakan tinggal jendela doang. Nah, kalau ada pintunya siapa yang mau masuk, baru dia mencurut nyeplos. Ini namanya ngarisan. Jangan aja aku mah ceramah begitu-gitu dong. Emang begitu? Ya Bu. Selesai kalau emang begitu. Sama aja aku ceramah begitu. Ya. Ngomongnya begitu, lagunya begitu. Ya udah begitu. Lu gimana? Ibu punya suami, ya. Dibilangin begitu. Enggak dibilangin? Ya udah begitu. Itu yang bikin nggak terlalu pegal hati. Ya. Punya duit begitu, nggak punya duit begitu. Ya udah gitu. Di rumah begitu, maksudnya marah-marah mulu. Kalau marah-marah begitu, kalau mau minta makan begitu, minta kopi begitu, nggak disiapin begitu. Ya udah gitu. Ya ajarin saya coba apaan kalau begitu. Kata emak saya begitu, Aji aku yang udah begitu. Dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Diajarin begitu, nggak diajarin. Ya udah begitu. Jangan keseksa kita. Segitu orang tua ngomongnya dalam buat kita itu. Udah neng. Ini mah anak curhat banyak banget. Gue mah kesel mah. Ini mah suami saya itu kalau di rumah begini. Ya. Kalau makan begini. Kalau jalan begini. Malam begini ya. Ini bagaimana main kayak begitu? Artinya emas sedikit tapi ngomongnya dalam. Kita kan demen banget masih begini. Udah kata emak ya udah begitu. Saking sewotnya. Asal marah begitu. Asal kesel ngomongnya begitu. Dibilangin begitu. Didiemin aja. Ya udah begitu. Selesai nggak itu? PR Bo. Jadi kalau pusing-pusing lihat suami yang udah begitu, ya udah begitu. Diemin aja tuh lama-lama mati dia. Bu lama-lama pasti mati. Habis hidup pasti disumpahin nggak disumpahin waktunya mati. Bukan lagi nyumpahin. Diemin aja ntar. Haji Akri begini nih. Ibu nggak demen sama saya, nyesek, ditahan-tahan. Ibu dosa, saya dosa. Haji Akri begitu, ibunya begitu. Ya kan kita sama-sama begitu. Ya, didiemin aja begitu, ngomong terus begitu, ceramahnya begitu aja. Ya mau udah begitu, ya ujung-ujungnya mati kok. Habis begitu, matinya lagi begitu. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita ada, mau posisinya bagaimanapun kita ada, pasti kita bakal mati. Ya, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita ada, kita pasti diikutin kematian. Yang pagi sore siang malam ngikutin kita bukan rezeki doang, bukan teman-teman pengajian doang. Yang paling pasti ngikutin kita adalah kematian. Aina ma, ya bu, di mana aja lu, di mana aja. Kalau udah nyampe waktunya habis. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sanatan wa la yastaqdimun. Nggak ada berat bu.
itu udah berat, sama nyanyi gak ada entengan dikit. Sampai lagi udah ngantongin duit gitu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Itu lagu itu tukang akuarium. Kalau nggak kaca air kaca. Tapi kalau emak kita nyanyinya ngeri, itu tadi tuh lagu yang serem tapi dinyanyiin nggak serem. Bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di bambarinya, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Itu kan lagu serem sebetulnya. Israel datang masih nyanyi aja. Gara-gara dinyanyiin ya, akhirnya nggak dipanggil-panggil umurnya. Israel juga bingung, diem dulu ngapa. Nah kalau Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, tiap malam ngaji, setiap ngaji bila Israel jasa terbujur di bambarinya, seluruh tubuh akan sekujur badan. Dari zaman nenek kita, emak kita, lagu itu ada aja, tapi di tempat karaoke nggak ada. Ini bahkan nanti lagu ini yang ada di surga. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita, kau tinggalkan dunia yang fana ini, kau anggap surga kain kapan. Itu yang ada di surga mah, itu lagu-lagu kita ibu. Nanti ada di surga. Baiti jannati itu nggak pernah ribut, nggak pernah rese. Bagaimana mau baiti jannati kalau sengketa? Tadi ustazah kita kan udah nyinggungnya baiti yang begini yang dipakai ngaji nih. Po Dewi, cakep Po Dewi tadi tuh. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Bikin pengajian, duduk bareng. Apa yang kita keluarin di sini nggak ada, nggak berkah semua. Oh, bayar Rajiati, Allah gantiin kecil banget. Allah paling kaya ibu. Makanya orang tua kita la ilaha illallah. Apa kata Kiai? Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Kalau kita punya orang tua kaya, Allah lebih kaya. Kalau orang tua kita banyak warisannya, Allah lebih banyak warisannya. Benar? Makanya la ilaha illallah, maknanya di dalam la ilaha illallah, Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya. Kita hidup dari Allah, bakal pulang menghadap. Apapun yang kita rasain sekarang dari Allah, yang kita dapat dari Allah, kita duduk, kita diri, kita senderan atas kehendak. Kalau Allah mau selesain, kita selesai. Udah duduk senderan di tiang sampai nggak balik lagi. Itu takut. Ciri orang yang sudah menjelang usia emang gampang sama senderan. Kalau nggak senderan, selonjoran. Ya, itu artinya usia udah lumayan. Ya maaf, bukan lagi saya ngatain. Orang yang tuaan dikit biasanya kalau duduk pasti nyari tiang. Kalau ngatain enggak laki, enggak perempuan, sholat Jumat juga begitu. Duduk di depan miring-miring nyari tiang senderan. Tahu setahun ke depan bisa ada, masih bisa enggak. Karena udah senderan terus, asal diri tuh. Nah ini mohon maaf kalau saya ceramah kemana-mana. Oh Dewi ya, kalau saya ceramah kemana-mana. Tapi pada prinsipnya
syukurin apa yang Allah kasih, pasti Allah tambahin. Tadi Ustaz udah nyinggung di depan, siapa yang bersyukur pasti Allah tambah. Qari udah kadang ngaji, la in syakaratum la ali dan nakun wa in kafartum min adzabil syadid. Syukurin aja, girangin aja. Jangan pusing-pusing. Yang saya bilang tadi, terimain aja, udah mau ngapain lagi? Apa yang mau kita tentang? Emang udah begitu? Emang dapatnya begitu? Ya, punya suami emang begitu? Allah kasihnya rezeki emang begitu? Mau ngapain lagi emang udah? Karena bagiannya cuma dia pengen banget punya suami, ya kan? Camat, Pak DPR, ya emang gak dapetnya RT. Ya udah RT aja. Apa mau lari gitu dari RT? Ya nggak bisa lah, sudah terikat lahir batin. RT juga nggak apa-apa. Emang apa sih? Ada nanti di surga. Kata kiai, nanti di surga itu suami mau dikasih bidadari nggak mau. Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang ini. Aku pengen bidadari istriku yang jadi bidadari buat aku di surga. Iya kan? Iya kan? Ini lagi nyinggung RT nih. RT berapa sih, Bu? RT 6. Nama Pak RT siapa? Supya. Oh, panggilan Boy. Boy. Oh, ini berarti bokinya si Boy. Dia nggak mau dikasih bidadari di surga, saking sayangnya nih RT sama bininya. Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang di surga ini. Ya, aku pengen istriku yang selama hidup dengan aku di dunia itu yang jadi bidadari buat aku ya. Kata RT nih, kata RT nih. Tapi kan bukan RT dia, belum tentu. Yang cakep begitu ya Bu, saking sayangnya, solehah banget istrinya, di akhirat pun di surga pun dia pengen baik, sampai dikasih bidadari dia nggak mau. Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang ini. Ya Allah, jadikan istriku yang jadi bidadari buat aku ya Allah, karena selama hidup susah senang sama aku ya Allah, jadikan dia bidadari buat aku ya Allah. Ya itu suami yang begitu. Tapi suami yang mana? Yang lagi ceramah juga belum tentu. Sebab bisa jadi yang ceramah takabur model saya, yang dengerin tawadu, ikhlas yang dengerin ceramah. Ternyata yang masuk surga yang dengerin ceramah, amal penceramahnya kagak jelas. Bisa begitu, bisa surga neraka hak patennya Allah. Itu mah orang males banget dia yang ngaji, nggak mau. Besok kok ada di surga dia. Kok aneh dia nggak pernah ngaji, nggak ikut jamaah, aku ada di surga. Katanya urusan Allah nggak ada yang aneh. Bisa jadi yang ngaji itu ngajinya doang, pulang ngaji banting piring depan laki. Itu yang nggak ngaji malah dia elus-elus suaminya. Papa, aku pengen sesurga. Makanya kalau ada janji yang paling bagus, suami janjinya sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Karena sehidup semati di balik kematian masih ada kehidupan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yang hidupin, Allah yang matiin. Udah mati juga hak Allah yang hidupin, benar. Jadi yang cakep itu kalau janji sama suami sehidup sesurga. Kalau hidup semati, abis mati ini dibagi. Ya kan gitu ya? Iya mak. Aku orang sampai mati. Lagi masuk angin Pak, antri gua ke dokter apa? Nonton nama anak lu aja noh. Waktu hidup aja belum nyampe. Ya, sampai lagi semati po. Emang nggak seram apa kuburan? Kuburan gelap. Sekalipun yang mati orang PLN. Gelap. Nggak berani dia nyolokin kabel ke dalam. Mana yang bikin terang di talim? Mana yang bikin terang di pengajian? Mana yang bikin terang tuh ustazah yang kita dudukin setiap hari? Summa ila ruhi, summa ila khadrat. Itu yang bikin terang. Mana yang bikin kita bisa cakap ini istighfarnya seorang anak kepada ibunya? Mana doanya? Doa anak kita di kita ini. Kuburan yang bergalang tanah kita ingetin, kita kirimin Fatihah. Oh, saya ingat terus sama ibu saya
setiap saya kirim Fatihah, iya, karena darah daging yang kita bawa sampai sekarang ada darah daging orang-orang tua kita. Gorek-reksa ibu, darah daging yang kita bawa. Makanya kenapa kita ingat almarhum orang tua kita? Karena kita darah dagingnya. Jadi warisan yang paling mahal kok Dewi, bukan tanah yang hektaran, bukan sawah yang lebar-lebar, bukan. Warisan yang paling mahal di darah yang ngalir dalam darah daging kita. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Nih badan yang kelihatannya biasa-biasa aja, ternyata besok melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Anak-anak empok jadi menteri, anak-anak empok jadi pengusaha kaya, anak-anak empok jadi kiai-kiai besar. Karena ikhlasnya orang tua kita akan mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Haji Akri berusia begini bukan karena Haji Akrinya, emaknya yang siang malam ngedoain dia. Karena nggak ada anak setiap hari nangisin orang tua. Benar. Tapi berapa banyak orang tua bikin nangis sama anak. Benar. Makanya udah umuran begini bebasin anak yang tua-tua, jangan dipikir udah mama nggak ada berhentinya. Anak gue udah pada kuliah, karena pada nikah, alhamdulillah, udah senang. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya dikirim ke rumah. Wah, kata juga jangan ngomong dulu. Tanya ibu-ibu mah, saya senang kalau ibu-ibu ngaji kirang, saya senang. Biar tahu, dibiarin. Emang masuk surga boleh apa sambil ketawa? Boleh. Emang apa sih? Mau masuk pintu nyambil ngingir boleh nggak? Boleh. Daripada mesem aja cemberut atau melotot kejudat tiang mati. Sangat serius sih, sok bener. Merasa kepedean masuk surga. Oh, pintunya kosong, lari aja. Ternyata salah pintu, balik lagi. Artinya tamusilnya aja gitu. Kalau emang lihat saya senang, emang lihat saya ikhlas, nggak jadi dosa saya. Emang jadi bahagia karena kira. Cari senang. Jangan dibikin susah. Insya Allah ntar senang semuanya, amin. Ibu udah pasti masuk surga. Doa saya begitu, semua yang namanya perempuan masuk surga. Yang ngurusin anak capek, ngelahirin anak capek. Masya Allah. Makanya ibu nanti kalaupun anak ada yang meninggal jangan disini. Nanti katanya begitu di akhirat nanti di sono, di depan pintu surga ada anak kecil lari-larian. Siapa itu? Anak-anak empok yang tuh meninggal sebelum balik. Makanya kalau punya anak ikhlasin aja. Emak saya semuanya, emak saya anaknya 20. Bikin keguguran segala macam yang keempat. Dia itu yang ada 13 mati lagi, sisa tinggal 9. Matinya nggak sekaligus. Iya, asal sarapan pagi berebut keinjak mati hati. Ntar makan siang, yang di luar kebagian, yang belakangan kehabisan. Main buru-buruan aja kelolodan, mati lagi satu. Dari 13 tinggal 9. Coba anak-anak kita kok sampai sekarang pagi HP, siang HP, sore emak pegang HP, anak pegang HP, bapak pegang bangun tidur tengah malam cari dulu cari tasbih. Pagi-pagi cari mau belanja pegang, yang ngaji hak, yang selawatan, yang azan, takutnya besok yang masuk surga orangnya pada kemana. Yang disebut warisan dulu itu bukan tanah hektaran, itu sejadah butut bekas orang tua, itu warisan. Ada nggak yang ribut di sejadah? Itu tasbih yang orang tua yang pada putus berapa kali diganti lagi ya, digantung, itu warisan. Tuh mau kena yang pinggiran udah latihan, yang banyak banget bekas bedak, yang udah jamuran, yang udah petiengan, yang udah ada apa lah kutu, untuk air kalau bersih ya, kalau kotor. Ada nggak yang berebut tentang warisan? Orang tua kita dulu nggak ada yang namanya seragam, mukenanya itu warna ungu, pink, biru, merah, buku, butterfly. Dulu orang tua kita kudungan yang nggak jauh-jauh dari tempat sejadah. Habis sholat gandum, azan lagi habis sholat gandum. Ada nggak mukena orang tua kita yang dilepit masuk lemari 3-4 biji? Ada yang mau niru cara itu? Pegang rapat dada ibu sekarang. Coba, emak gua cakep, buktinya gua bisa begini. Enggak, kita pegang dada. Bisa nggak besok anak-anak gua kayak gini? Karena emak gua ngurusin gua begini. Bisa kita ngomelin anak lagi megang HP 24 jam itu. Anak nangis saya dulu sama orang tua, biarin gini, tapi nggak berhenti. Sampai puluh mata kita nangis. Kasih duit jangan dijajain, kita pakai karet lama. Awal sampai ini udah habis, ini masih nyetak aja. Ayo ada anak-anak kita begitu sekarang.
punya anak pintar, S1, S2, S3, S4, kuliah semua keren, ternyata kebanyakan S beku. Berapa banyak orang pada pintar, akhirnya maaf ibu, maaf orang pada pintar, maaf, berani nggak sama orang tuanya? Berani. Dulu kita kalau ngomong nggak ngeliat muka orang tua ngomel, kita masih main aja. Sekarang coba anak kita ngomel, pada megangin HP nggak? Ngomong mah ngomong, yang ditonton mah HP, apa dilihat muka emaknya? Nah, saya ngajak ke begitu, satu selamatan rumah, ya rumah yang cakep, ya ini kagak sengketa, surat tangannya ada, ya. Artinya bukan lagi warisan yang harus dipecah-pecah. Berapa banyak gara-gara warisan adik sama abang nggak akrab, adik ngeliat abang buang muka, adik ngeliat abang buang muka gara-gara kontrakan satu pintu. Serain kok Allah Maha Kaya, lebih banyak warisan dari Allah daripada orang tua kita. Nggak ada orang tua kita punya tanah, yang punya tanah cuma nyuratin doang orang tua kita juga, cuman matok doang ya. Ada nggak orang tua kita tiap hari bijak-bijak bikin tanah biar 2 hektar? Nggak ada. Bahkan juga tahu di atas suaminya lagi tidur apa lagi ngapain, karena saking gedenya rumah. Istri udah malas naik ke atas, kata dia sama istri suami gue lagi istirahat, jangan dia di bawah aja, udah malas ke atas, nggak tahu di atas ditemenin sama pembantu. Gua kembali, makanya rumah jangan gede-gede. Benar, ini segini cukup nih, cukup ini. Anak masuk kita lihat, suami masuk, keluarga kita. Orang yang rumahnya gede pakai berpintu belakang, 1000 meter, 2000 meter, suaminya masuk, dia nggak lihat lagi keluar apa kagak. Kata dia mas suami gue ada di dalam, lagi istirahat. Gue tinggal dulu belanja, gue cabut. Di dalam ada pembantu. Di dalam ada pembantu. Pantas pembantu juga nggak mau keluar rumah, karena lagi enak di Allah berarti udah malam, malam. Balik lagi. Yuk kita syukurin apa yang Allah kasih. Ya termasuk bukan hanya rumah, apapun yang Allah kasih kita syukur. Sebab barokah itu nambah-nambah. Barokah itu nambah-nambah. Barokah itu ziyadatu fil khair. Mudah-mudahan kita semua ini barokah. Barokah itu nambah-nambah. Ya Bu, ya kita datang ke rumah orang yang lagi selamatan rumah. Mudah-mudahan Allah kasih besok kita pengen punya rumah, Allah kasih rumah. Amin. Hikmahnya tuh. Oh, kita datang berkunjung ke saudara kita, teman ngaji kita, besok teman-teman ngaji kita berkunjung ke kita. Jadi hidup memutar di situ-situ aja, nggak jauh-jauh. Kalau kita baik, orang baik. Bisa jadi hari ini kenapa kita dibayarin orang, karena orang tua kita baik sama kita, sama orang-orang, akhirnya orang baik sama kita. Ya Bu ya, banyak bebasin, jangan nyelip semuanya, karena semuanya nggak ada kita bawa. Ada hasil akhirnya kita akan ngomong di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mamati. Mudah-mudahan Allah matikan dulu husnul khatimah. Jangan kita lagi kesel, lagi bingung, lagi susah. Ya Bu, Masya Allah hari kalau kita mati lagi berantem sama suami, gimana hidupnya rasanya? Udah biarin suami begitu ya, biarin begitu aja. Jangan diharu-haru, biarin aja. Nah, waktunya makan kasih makan, waktunya keluarin, ya jangan ditahan aja. Ya keluarin. Di dalam mulut juga buat makan. Ya kan? Pagi sore siang malam suami di rumah dulu, jangan keluarin. Apa cuma keluar pagi, apa cuma keluar siang, keluarin. Apa yang dia minta keluarin aja. Mau minta minum keluarin, mau minta makan keluarin, ya. Minta susu keluarin. Susu mah biarin dia mau minum, dia mau kagak biarin. Dipegang doang juga boleh. Jangan kebangetan pelit jadi bini. Ya, sampai mau diminum gak dikasih, dipegang juga gak boleh. Kaleng-kalengnya keluarin. Kalau emang itu susu kah? Begitu kenapa jangan kesono pikiran. Ya Astagfirullahaladzim, seperti sambil hadir. Wahai jiwa yang tenang, yang gak banyak urusan, yang gak banyak persoalan, yang gak banyak masalah, yang gak sengketa, Allah panggil. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu sayang kepada Allah dengan kamu dengan ridho dan diridhoi. Karena udah gak banyak persoalan. Utang udah pada beres.
sama suami juga udah tinggal enaknya doang ya. Mau dimarah-marahin bagaimana, emang udah tua. Kita paksa ya, kekerasan kita lapor ke polisi. Kalau mereka kita diem aja. Apa-apa katanya yang kita laporin kekerasan dalam rumah tangga, disebutnya KDR. Waktu kalau mereka nggak ngomong, udah jangan diapa-apain, sembilin lagi itu bang. Ya gue ya, biarin aja. Yang pentingnya pertuang itu, maksudnya jangan diharapin apalagi, karena laki-laki cuma 3, muda pandangan hidup, dipandang hidup. Kalau udah rada tua pegangan hidup, dipegang-pegang baru. Nah, kalau udah yang ketiganya emang udah tua, tinggal sisa, wajar dipandang nggak hidup, dipegang juga enggak, karena udah sisa. Jangan diapa-apain, jangan dipaksa ya. Ya angkat aja tiup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula Astagfirullahaladzim kulli dzambin kabir. Bu, dosa kita udah gak ada yang kecil, udah gede-gede. Iya bu? Astagfirullahaladzim kulli dzambin kabir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa 'abdika astata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba. Itu sayyidul istighfar. Dunia akhirat sudah dijamin, mudah Allah kasih senang. Yuk barang lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulullah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadina wa ila man ajalla li wasfi masyayikh al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Satu lagi Fatihah ya, satu lagi Fatihah buat Sohibul Bait. Beliau Pak Anto boleh undang saya, mudah-mudahan rezeki tambah banyak. Amin. Allah jadikan tanpaul bala. Allah berikan keluarganya sehat. Amin. Rumahnya bersih. Amin. Yang bakal keluar adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Yang bakal masuk adalah rezeki yang bagus. Amin. Yang luas, banyak, halal, thayyiban, mubarakan, kasiro, dan yang jelek-jelek biar pada keluar dari rumah ini. Setannya keluar. Yang bikin masalah di rumah jadi persoalan, mudah-mudahan setan di dalam rumah ini keluar. Ada orang-orang yang mau jahat dari ke dalam rumah ini, mudah-mudahan nggak masuk. Karena tempat yang bersih, tempat yang baik harus kemasukan yang bersih dan baik. Karena agama kita adalah agama yang bersih. Al-Islam nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang Makanya kenapa kita ngaji terus-terusan supaya bersih. Karena kalau udah bersih, cakep dipandang, enak dilihat, semuanya berumah bersih, penghuni rumahnya bersih, yang keluar bersih, yang masuk bersih. Mudah-mudahan itu. Bagi kita semua yang hadir di sini, Allah berikan kita pahala silaturahmi, panjang umur. Ibu yang lagi pengen pada punya mobil, mudah-mudahan Allah kasih mobil. Usaha suaminya lagi, yang lagi usaha, mudah-mudahan lancar usaha. Yang lagi dagang, biar laku dagangannya. Nah, kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit. Kita semua yang kumpul di sini mudah-mudahan berkah. Ala kulli hal, sehat, panjang umur, banyak rezeki, kuat, jauh dari penyakit. Ya Bu ya. Yo Al-Fatihah dari Nabil Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi dini wa dunya wa akhirah. Bi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi haqqi Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
lagi wa ila hadrati thumma ila arwahi jami' ahli al-kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyayikh al-hadith wa magharibiha fi barriha wa bahriha la hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, biar nanti kita disebut juga anak-anak cucu kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita. Guru kita sebut guru kita, biar kita dapat ikut sedikit manfaat, kita bisa kumpul di surga bareng dengan guru kita. Abang kita, saudara kita, teman-teman kita, teman ngaji yang menerima doa kita. Siapa lagi yang nolong dia kalau bukan kita? Hari ini kita kumpul, mudah-mudahan tambah barokah. Rumah yang kita selamat ini tambah barokah. Yang kita pakai ngaji ini tambah barokah. Semua dari sini bakal keluar orang-orang yang soleh dan solehah. Termasuk kita hari ini kabul apa yang kita minta. Semua hajat kita Allah terima. Allah ampuni dosa orang tua kita. Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Sayyidillahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم